Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada industri consumer good FMCG dengan kode UNVR, ICBP, dan MYOR. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafa Nur Alifa dengan NIM 2024 021 007 dengan 2 rekan teman saya. Yang pertama ada latar belakang. Pasar modal memberikan peluang investasi saham yang menguntungkan namun berisiko. Untuk mengambil keputusan investasi yang tepat, diperlukan analisis fundamental dan teknikal. Penelitian ini berfokus pada 3 perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, yaitu PT Unilever Tbk, UNVR, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, ICBP, dan PT Mayora Indah Tbk atau MYOR yang memiliki kinerja berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Analisis dilakukan untuk menilai kondisi perusahaan, pergerakan saham, serta membandingkan potensi investasi masing-masing emiten. Meskipun UNVR, ICBP, dan MYOR berada dalam sektor FMCG yang sama, ketiganya menunjukkan kinerja keuangan dan pergerakan saham yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis fundamental dan teknikal untuk mengetahui kondisi perusahaan, melihat peluang pertumbuhan saham, serta menentukan emiten yang memiliki potensi investasi terbaik bagi investor. Selanjutnya ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk menilai nilai dan kinerja perusahaan melalui laporan keuangan, prospek bisnis, kondisi industri, dan ekonomi. Dalam analisis fundamental ini, laporan keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, serta mengelola aset dan modal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Analisis fundamental ini digunakan untuk menilai kesehatan dan nilai suatu perusahaan melalui laporan keuangan, prospek bisnis, dan kondisi industri. Hasil analisis ini membantu investor memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan menentukan apakah saham tersebut memiliki potensi investasi yang baik dalam jangka panjang. Selanjutnya ada indikator yang umum digunakan dalam analisis fundamental. Yang pertama ada rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Indikator yang digunakan antara lain ada return on asset atau ROA. ROA ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang digunakan. Yang kedua ada return on equity atau ROE, menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari modal yang ditanam oleh pemegang saham. Selanjutnya ada rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio atau CR, menunjukkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai CR-nya, semakin baik juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta melihat tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Di rasio solvabilitas ini terdapat debt to equity ratio atau DER, menunjukkan perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. Nilai DER ini yang terlalu tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap pendanaan melalui utang. Selanjutnya ada rasio pasar, itu digunakan untuk menilai hubungan antara kinerja perusahaan dengan harga sahamnya. Yang pertama ada earning per share atau EPS, menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi EPS-nya, semakin besar juga keuntungan yang diterima pada pemegang saham. Yang kedua ada price to earning ratio atau PER, menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar harga saham dibanding laba per saham yang dihasilkan pada perusahaan. Rasio ini sering digunakan untuk menilai apakah suatu saham itu tergolong murah atau mahal dibandingkan dengan kinerjanya. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan data histori
data historis harga dan volume perdagangan. Tujuannya adalah untuk membantu investor menentukan waktu yang tepat untuk membeli, menahan, atau menjual saham dengan melihat tren harga dan kondisi pasar. Berbeda dengan analisis fundamental, analisis teknikal ini berfokus pada pergerakan harga dan psikologi pasar. Jadi analisis teknikal ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh informasi yang mempengaruhi harga saham ini telah tercermin dalam pergerakan harga dan volume perdagangan di pasar. Oleh karena itu, analisis ini berfokus pada identifikasi pola, tren, serta sinyal pergerakan harga yang dapat digunakan untuk memprediksi arah harga saham di masa yang akan datang. Dengan menggunakan berbagai indikator teknikal, investor dapat menentukan momentum yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar sehingga keputusan investasi ini dapat dilakukan secara lebih efektif. Selanjutnya ada indikator dalam analisis teknikal. Yang pertama ada moving average atau MA, digunakan untuk melihat arah tren harga saham berdasarkan rata-rata harga dalam periode tertentu. Membantu investor dalam mengetahui apakah harga saham yang sedang berada dalam tren ini naik atau tren turun atau bergerak secara stabil. Yang kedua ada Relative Strength Index atau RSI, digunakan untuk mengukur kekuatan momentum harga saham. Dan yang ketiga ada Moving Average Convergence Divergence atau MACD, digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tren dan momentum harga melalui pergerakan garis MACD dan garis sinyal. Dengan menggunakan indikator MA, RSI, dan MACD ini, investor dapat memperoleh gambaran mengenai arah tren, kekuatan momentum, serta sinyal beli dan jual saham. Kombinasi ketiga indikator ini membantu meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan serta keputusan investasi di pasar modal. Selanjutnya ada industri FCG atau Fast Moving Consumer Goods, adalah industri yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari dengan tingkat penjualan dan konsumsi yang tinggi seperti makanan, minuman, produk perawatan pribadi, dan kebersihan rumah tangga. Industri ini memiliki permintaan yang relatif stabil namun tetap menghadapi tantangan berupa persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Dalam analisis ini, perusahaan yang diteliti adalah PT Unilever Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur, dan PT Mayora Indah Tbk, yang merupakan perusahaan FMCG besar di Indonesia. Ketiga perusahaan yang dianalisis menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal untuk menilai kinerja serta potensi pergerakan sahamnya. Sektor FMCG ini dipilih karena produknya merupakan kebutuhan sehari-hari yang memiliki permintaan relatif yang stabil. Penelitian ini berfokus pada UNVR, ICBP, dan MYOR sebagai perusahaan FMCG besar di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis fundamental dan teknikal, penelitian ini bertujuan menilai kinerja perusahaan sekaligus mengidentifikasi potensi pergerakan saham untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada penjelasan dari PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran produk kebutuhan rumah tangga, perawatan pribadi, makanan, dan minuman. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1933 dengan nama awal Lever Zip Fabrieken NV dan kemudian berubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, merupakan salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 sebagai hasil pemisahan bisnis produk konsumen PT Indofood Sukses Makmur dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan kode saham ICBP.
Selanjutnya ada PT Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR, merupakan perusahaan FMCG Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1977, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990 dengan kode saham MYOR. Ketiga perusahaan tersebut dipilih karena merupakan emiten FMCG besar di Indonesia dengan karakteristik bisnis dan kinerja yang berbeda. Perbedaan tersebut memungkinkan dilakukannya perbandingan untuk menilai perusahaan mana yang memiliki kondisi fundamental yang lebih baik serta potensi investasi yang lebih menarik berdasarkan analisis teknikal dan fundamental. Lalu selanjutnya ada analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan tahap awal dalam analisis fundamental yang bertujuan untuk menilai kondisi perekonomian secara menyeluruh, serta pengaruhnya terhadap kinerja suatu industri dan perusahaan. Berikut beberapa faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan serta keputusan investor dalam melakukan investasi saham. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara yang umumnya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan adanya peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap industri fast moving consumer goods atau FMCG yang menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari. Namun apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, daya beli masyarakat dapat menurun sehingga berpotensi mengurangi tingkat konsumsi. Oleh karena itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan investor dalam menilai prospek perusahaan FMCG. Yang kedua ada tingkat inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap industri FMCG karena dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, terutama harga bahan baku, biaya distribusi, dan biaya operasional lainnya. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dapat mendukung kestabilan konsumsi masyarakat dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga pertumbuhan penjualan serta laba perusahaan. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat, biaya pinjaman perusahaan, serta minat investor dalam berinvestasi di pasar modal. Bagi perusahaan FMCG seperti PT Indofood, PT Mayora, dan PT Unilever, kondisi suku bunga yang stabil dapat membantu menjaga biaya pendanaan serta mendukung kegiatan operasional dan ekspansi perusahaan. Yang keempat ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, terutama perusahaan yang masih menggunakan bahan baku impor atau memiliki aktivitas perdagangan internasional. Apabila nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS, biaya pembelian bahan baku impor dapat meningkat, sehingga dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Sebaliknya, penguatan nilai tukar rupiah dapat membantu menurunkan biaya impor dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kelima ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi industri FMCG karena produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan yang dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan dan stabilan ekonomi akan mendorong konsumsi rumah tangga sehingga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk-produk FMCG. Sebaliknya, penurunan daya beli dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian, termasuk beralih ke produk dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan FMCG perlu melakukan inovasi produk, strategi harga, dan efisiensi biaya agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada analisis industri fast moving consumer goods atau FMCG. Analisis industri merupakan bagian dari analisis fundamental yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peluang serta tantangan yang dihadapi oleh suatu sektor industri. Analisis ini penting dilakukan karena kinerja perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, tetapi juga oleh perkembangan industri tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Yang pertama, ada prospek dan peluang industri PMCG. Industri PMCG di Indonesia memiliki prospek yang baik karena didukung oleh jumlah penduduk yang besar, peningkatan kebutuhan masyarakat, serta perubahan gaya hidup yang mendorong konsumsi berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perkembangan teknologi dan perdagangan digital atau e-commerce juga memberikan peluang bagi perusahaan PMCG untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang kedua, ada tingkat persaingan industri PMCG. Meskipun memiliki peluang pertumbuhan yang baik, industri PMCG juga memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Perusahaan harus bersaing dalam hal kualitas produk, harga, inovasi, strategi pemasaran, serta kemampuan membangun loyalitas konsumen. Dengan banyaknya pesaing baik dari perusahaan besar maupun produk baru, perusahaan PMCG harus terus melakukan inovasi agar dapat mempertahankan pangsa pasar dan memenuhi perubahan preferensi konsumen. Yang ketiga, ada tantangan industri PMCG. Industri PMCG juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Salah satu tantangan utamanya adalah perubahan harga bahan baku seperti bahan pangan, minyak, kemasan, dan bahan pendukung produksi lainnya. Kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi sehingga berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan. Selain itu, perubahan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan bagi perusahaan PMCG. Konsumen saat ini semakin memperhatikan kualitas produk, harga, kesehatan, dan keberlanjutan produk sehingga perusahaan perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, ada posisi ketiga saham tersebut dalam industri PMCG. Dalam industri PMCG Indonesia, PT Indofood, PT Mayora, dan PT Unilever memiliki posisi yang kuat karena memiliki pengalaman yang panjang, merek yang dikenal masyarakat, serta jaringan distribusi yang luas. Meskipun ketiganya memiliki posisi yang kuat, masing-masing perusahaan tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan penjualan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya ada perbandingan kinerja keuangan dan rasio fundamental. Berikut tabel perbandingan kinerja keuangan dan rasio fundamental ketiga PT pada kuartal 1 tahun 2025. Yang pertama, analisis PT Indofood dengan kode saham SCBP. Berdasarkan tabel, PT Indofood menunjukkan kinerja yang baik dengan mencatatkan penjualan terbesar dibandingkan dua perusahaan lainnya, yaitu sebesar 20,19 triliun dan laba bersih sebesar 22,72 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki skala usaha yang besar serta kemampuan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dari struktur keuangan, PT Indofood memiliki total aset sebesar 130,73 triliun dengan total ekuitas sebesar 69,83 triliun dan liabilitas sebesar 60,90 triliun. Nilai DER sebesar 0,87 kali menunjukkan bahwa penggunaan utang perusahaan masih berada pada tingkat yang cukup terkendali karena jumlah utangnya lebih rendah dibandingkan modal yang dimiliki. Dari sisi profitabilitas, PT Indofood memiliki nilai ROE sebesar 2,08% dan ROE sebesar 3,90%. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan PT Unilever, perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki. Lalu selanjutnya, analisis PT Mayora Indah dengan kode saham MYOR. PT Mayora mencatatkan penjualan sebesar 9,86 triliun dengan laba bersih sebesar 704,94 miliar. Dari sisi ukuran perusahaan, PT Mayora memiliki total aset sebesar 29,07 triliun, total ekuitas sebesar 17,82 triliun, dan total liabilitas sebesar 11,25 triliun. Pada rasio solvabilitas, PT Mayora memiliki nilai DER sebesar 0,63 kali yang merupakan nilai terendah dibanding PT Indofood dan PT Unilever. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora memiliki tingkat ketergantungan terhadap utang yang lebih rendah sehingga struktur pendanaannya tergolong lebih sehat. Dari segi profitabilitas, PT Mayora memiliki nilai ROA sebesar 2,43% dan ROE sebesar 3,96% yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada analisis PT Unilever Indonesia dengan kode UNVR. PT Unilever mencatatkan penjualan sebesar 9,47 triliun dengan laba bersih sebesar 1,24 triliun. Meskipun nilai penjualannya lebih kecil dibandingkan dengan PT Indofood, PT Unilever mampu menghasilkan laba yang relatif tinggi. Dari sisi struktur keuangan, PT Unilever memiliki total aset sebesar 17,81 triliun,
total ekuitas sebesar 3,38 triliun, dan total liabilitas sebesar 14,43 triliun. Nilai DER sebesar 4,27 kali menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang perusahaan lebih tinggi dibandingkan modal sendiri, sehingga memiliki risiko keuangan yang lebih besar. Namun dari sisi profitabilitas, PT Unilever menunjukkan kinerja yang paling baik dengan nilai ROA sebesar 6,95% dan ROE sebesar 36,60% yang merupakan nilai tertinggi di antara ketiga perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Unilever sangat efektif dalam memanfaatkan aset dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan perbandingan fundamental. Berdasarkan hasil analisis fundamental terhadap ketiga perusahaan, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda. PT Indofood unggul dari sisi skala bisnis dengan penjualan, aset, dan laba bersih terbesar sehingga memiliki nilai EPS tertinggi dan valuasi pasar yang relatif lebih murah berdasarkan PER dan PBV. PT Mayora menunjukkan struktur permodalan yang paling sehat karena memiliki nilai DER terendah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap utang lebih kecil. Sementara itu, PT Unilever memiliki tingkat profitabilitas terbaik yang terlihat dari nilai ROA dan ROE tertinggi, namun memiliki tingkat utang dan valuasi pasar yang lebih tinggi dibandingkan kedua perusahaan lainnya. Lalu selanjutnya, analisis teknikal PT Indofood dengan kode saham ICBP. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham PT Indofood pada periode Maret hingga November 2025, saham tersebut menunjukkan tren menurun atau downtrend secara bertahap. Pada awal Maret 2025, harga saham PT Indofood berada pada kisaran di atas Rp11.000 per saham. Pada periode ini terjadi fluktuasi harga dengan beberapa kali kenaikan dan penurunan. Namun arah pergerakan mulai melemah. Memasuki bulan April hingga Mei, harga saham mengalami penurunan harga berada di sekitar area Rp9.800 sampai Rp10.000. Kemudian sempat mengalami pemulihan dan kembali naik mendekati Rp11.000. Pergerakan harga Juni sampai Agustus 2025. Pada periode Juni sampai Agustus, tekanan jual mulai meningkat. Walaupun terdapat kenaikan harga dalam jangka pendek, pergerakan saham secara keseluruhan mulai membentuk pola penurunan dengan puncak harga yang semakin rendah atau lower high. Lalu pergerakan harga September sampai November 2025. Memasuki September hingga November 2025, tren penurunan terlihat semakin jelas. Harga saham bergerak turun dari sekitar Rp9.800 menuju area Rp8.500 sampai Rp9.000. Volume perdagangan juga menunjukkan beberapa peningkatan pada saat terjadi tekanan jual yang mengindikasikan adanya aktivitas pelepasan saham oleh investor. Kesimpulannya, secara teknikal, saham PT Indofood selama periode Maret sampai November 2025 berada dalam kondisi bearish atau downtrend. Investor cenderung melakukan aksi jual sehingga harga mengalami penurunan secara bertahap. Namun adanya beberapa fase kenaikan menunjukkan peluang terjadinya technical rebound apabila terdapat peningkatan minat beli. Lalu selanjutnya analisis teknikal PT Mayora dengan kode saham MYOR. Berdasarkan grafik saham PT Mayora periode Maret sampai November 2025, pergerakan harga menunjukkan pola sideways dengan kecenderungan melemah. Pergerakan harga Maret sampai ke Mei 2025, PT Mayora berada pada kisaran sekitar Rp2.200 sampai Rp2.300 per saham. Harga sempat mengalami penurunan hingga mendekati Rp1.900. Kemudian terjadi pemulihan yang cukup kuat pada bulan April dan kembali mencapai kisaran Rp2.400 sampai Rp2.500. Lalu pergerakan harga Juni sampai Agustus 2025, setelah kenaikan tersebut, harga PT Mayora kembali mengalami koreksi dan bergerak pada rentang Rp2.000 sampai Rp2.300. Pola pergerakan yang naik turun dalam batas harga tertentu menunjukkan kondisi pasar yang belum memiliki arah tren yang kuat. Pergerakan harga September sampai November 2025. Pada periode September hingga November 2025, harga PT Mayora masih bergerak fluktuatif pada area Rp2.000 sampai Rp2.300. Terdapat beberapa lonjakan volume perdagangan yang menunjukkan meningkatnya aktivitas transaksi, tetapi belum cukup kuat untuk membentuk tren kenaikan yang keberlanjutan. Kesimpulannya, secara teknikal, saham PT Mayora berada dalam kondisi sideways dengan kecenderungan bearish. Harga belum mampu menembus level resisten secara konsisten sehingga tren kenaikan yang kuat belum terbentuk. Lalu yang terakhir, analisis teknikal PT Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR. Berdasarkan grafik pergerakan saham PT Unilever pada periode Maret sampai 2025,
Saham PT Unilever menunjukkan perubahan tren dari kondisi bearish menjadi bullish. Pergerakan harga Maret sampai Mei 2025. Pada bulan Maret 2025, harga saham PT Unilever berada pada kisaran sekitar 1.200 sampai 1.500 ribu per saham dan mengalami pergerakan yang cenderung lemah. Namun memasuki akhir April hingga Mei terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan hingga mencapai kisaran 1.700 sampai 1.800 rupiah. Pergerakan harga Juni sampai Agustus 2025. Pada periode Juni sampai Agustus, harga bergerak relatif stabil dengan kecenderungan naik. Meskipun terdapat beberapa koreksi, harga tetap mampu bertahan di atas level sebelumnya, menunjukkan mulai munculnya kekuatan beli. Pergerakan harga September sampai November 2025. Memasuki September hingga November 2025, saham PT Unilever mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga berhasil menembus area resisten sekitar Rp2.000 dengan melonjak hingga mendekati Rp2.700 sampai Rp2.800. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan volume transaksi yang menunjukkan tingginya minat beli dari investor. Kesimpulannya, secara teknikal PT Unilever menunjukkan performa terbaik dibandingkan dengan PT Indofood dan PT Mayora selama periode Maret sampai November 2025. Pergerakan harga yang berhasil menembus area resisten dan membentuk tren kenaikan menunjukkan kondisi bullish serta adanya momentum positif dari pasar. Perkenalkan, nama saya Fendri Vitasari dengan NIM 2024 021 028. Saya akan membaca tentang perbandingan hasil analisis teknikal. Berdasarkan analisis pergerakan harga saham periode Maret sampai November 2005, ketiga perusahaan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Saham ICBP mengalami tren menurun bearish yang ditandai dengan penurunan harga bertahap dari kisaran 11.000 menuju area 8.000 sampai 9.000. Saham MIOR bergerak sideways dengan kecenderungan melemah karena harga bergerak dalam rentan tertentu tanpa mampu membentuk tren kenaikan yang kuat. Dari kondisi melemah pada awal tahun menjadi kenaikan yang kuat hingga akhir November 2025. Dengan demikian, berdasarkan analisis teknikal periode Maret sampai November 2025, saham Unilever memiliki sinyal teknikal paling kuat karena menunjukkan tren bullish dan peningkatan minat beli dari investor. Sementara ICBP dan Mayor masih menunjukkan kecenderungan pergerakan yang lebih lemah. Selanjutnya, perbandingan analisis fundamental dan teknikal. Dari segi aspek, kondisi fundamental ICBP sangat baik dan seimbang dengan perjualan serta laba bersih terbesar, EPS tertinggi dan evaluasi PER serta PBV yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Sedangkan MIOR baik dengan struktur permodalan yang sehat karena memiliki DER terendah, tetapi memiliki valuasi saham yang lebih tinggi berdasarkan PER. Unilever sangat baik dari sisi profitabilitas dengan ROA dan ROE tertinggi, tetapi memiliki tingkat utang dan valuasi pasar yang cukup tinggi. Dari segi kondisi teknikal, Maret sampai November 2025, ICBP menunjukkan tren bearish atau penurunan harga saham secara bertahap. Sedangkan MIOR bergerak sideways dengan kecenderungan bearish karena harga bergerak fluktuatif dan belum menunjukkan tren. Sedangkan Unilever menunjukkan tren bullish dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dan didukung oleh meningkatnya beli investor. Lalu perbandingan hasil fundamental dan teknikal dalam segi resiko. ICBP memiliki resiko utama berasal dari pelemahan tren harga saham dan jangka pendek. Sedangkan MIOR resiko berasal dari tingginya valuasi saham dan belum adanya momentum kenaikan harga yang kuat. Sedangkan Unilever, resiko berasal dari tingginya DER dan PBV yang menunjukkan penggunaan utang serta valuasi pasar yang tinggi. Potensi investasi ICBP menarik untuk investor jangka panjang karena didukung fundamental yang kuat dan valuasi yang relatif menarik. Sedangkan MIOR cocok bagi investor yang mencari perusahaan dengan struktur keuangan yang lebih konservatif namun perlu memperhatikan valuasi dan pergerakan harga saham. Sedangkan Unilever menarik bagi investor yang berorientasi pada momentum jangka pendek hingga menengah karena tren harga yang sedang meningkat.
Jadi, kesimpulan dari PPT ini, analisis terhadap saham ICBP, MUR, dan Unilever dari sektor FMCG menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda, baik dari sisi fundamental maupun teknikal. Lalu dari sisi makroekonomi, kinerja industri FMCG dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat. Namun karena produknya merupakan kebutuhan sehari-hari, permintaan cenderung stabil. Sektor FMCG memiliki prospek yang baik karena didukung oleh penduduk yang besar, kebutuhan konsumsi yang terus berlangsung, perkembangan distribusi digital, dan kekuatan merek perusahaan. Tantangannya meliputi persaingan yang ketat, kenaikan biaya bahan baku, dan perubahan referensi konsumen. Lalu, berdasarkan analisis fundamental, ICBP memiliki kondisi keuangan paling seimbang, penjualan terbesar, EPS tertinggi, serta evaluasi yang relatif menarik. Sedangkan MUR memiliki struktur modal yang lebih sehat dengan tinggi utang yang lebih rendah, sedangkan Unilever memiliki profitabilitas tertinggi, ROA dan ROE terbesar, tetapi memiliki utang dan valuasi yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan analisis teknikal periode Maret sampai November 2025, ICBP menunjukkan tren bearish cenderung turun, MUR bergerak sideways dengan kecenderungan melemah, Unilever menunjukkan tren bullish cenderung naik. Secara keseluruhan, ICBP lebih menarik untuk investasi jangka panjang karena fundamental yang kuat dan valuasi yang menarik. Sedangkan Unilever lebih menarik untuk investasi jangka pendek hingga menengah karena momentum teknikal yang lebih baik. MUR tetap memiliki fundamental yang sehat, tetapi perlu mempertimbangkan valuasi dan arah pergerakan harga sebelum berinvestasi. Lalu sarannya untuk ketiga perusahaan tersebut, berdasarkan hasil analisis, investor disarankan untuk melakukan analisis yang menyeluruh sebelum berinvestasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, prospek industri, kinerja keuangan perusahaan, dan pergerakan harga saham. Investor jangka panjang dapat mempertimbangkan ICBP karena memiliki fundamental yang kuat. Investor jangka pendek hingga menengah perlu memperhatikan analisis teknikal seperti tren dan momentum pasar. Sebagaimana ditunjukkan oleh saham Unilever yang mengalami tren kenaikan sehingga periode analisis. Untuk penelitian atau analisis selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan indikator analisis yang lebih beragam seperti risiko keuangan lainnya dan indikator teknikal seperti moving average MA, relative stretch index RSI, dan moving average konvergensi divergensi MACD agar hasil analisis menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.